Ini gambarnya gimana ini? Ini kata pembatiknya kok bingung ini, Mas. Aduh. Hei, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat batik semua. Jumpa lagi di channel Tamakun Art dalam berbagi teknik batik bersama Tama. Nah, garis yang tidak tegas, garis yang tidak jelas mana yang benar, itu membuat uh, pekerjaan berikutnya menjadi rancu, ya. Baik yang japlak, halo, nah, sorry, baik yang japlak maupun yang membatiknya terutama. Nah, bagaimana sih cara membuat master design biar menjadi bersih, jelas ya, dan pekerjaan menjadi rapi. Terutama dalam pekerjaan membatik itu biasanya kolektif ya. Tukang desain sendiri, tukang japlak sendiri, pembatik ya, pewarna dan seterusnya. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya masih berkutat dalam desain ya, desain motif dan masih itu dulu. Belum ke cara membatiknya bagaimana, mewarna dan seterusnya. Pelan-pelan aja ya. Bagi sahabat batik yang menyimak channel saya ini, saya harap bisa paham benar ya, meskipun ini hanyalah inspirasi saja. Nanti sahabat batik bisa mengembangkan sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas master design lagi. Biasanya sahabat batik membuat master design itu pakai kertas ya. Kertas apa? Roti atau kertas minyak atau kain, langsung di kain. Tetapi hasilnya kok kotor ya. Eh, Bagaimana solusinya? Nah, ini dia. Saya punya solusi sahabat batik dan mungkin ini bukan solusi terbaik ya, tapi ini bisa menjadi alternatif sahabat batik semua. Perlu dicoba. Yang kita butuhkan adalah whiteboard ya, papan tulis putih. Di tempat kami biasanya eh, whiteboard ini ditutup plastik ya, sehingga bisa untuk pewarnaan colet ya, colet tempel. Nanti seperti apa itu? Nah, di video yang akan datang. Baik, whiteboard ini selain nanti untuk colet tempel juga berguna sebagai uh, awalan membuat master design. Misalnya tadi motif yang tadi ya, ini saya contohkan satu kainnya kecil saja. Ini kan whiteboard panjang nih ya, satu ukurannya eh, seperti kain panjang itu sampai 270 cm ya, dan saya gelar set gitu langsung digambar di whiteboard. Tapi kali ini kita coba kain kecil saja, misalnya segini ya. Ini misalnya sapu tangan saja. Kalau digambarkan selendang atau jarit bisa 1 minggu ya. Baik, ini whiteboard hanyalah sebagai apa, memetak-metakkan gambar saja. Misalnya tadi mau gambar udang ya, udang set ini ya. Misalnya, nah ini membuat sket sebelum sket. Nah, misalnya gini, sket sebelum sket maksudnya. Nah, misalnya, nah gini ya, kita cepat saja. Mungkin nanti latarnya juga ada apa, motif yang geometri atau perlu garis. Nah, kita juga pakai garisan, bisa penggaris untuk membuat nanti latar yang akan diinginkan. Intinya pakai penggaris ya nanti ya. Ini saya cepat saja, biar tidak kelamaan nunggunya ya. Nanti aduh, kelamaan nih kuotanya selentek. Oke, ya kita lanjut ya. Nah seperti ini masih
sketch sebelum sketch saja sahabat ya. Ini misalnya nanti di sini. Nah, baik kain kecil maupun besar kita petak-petakkan dulu sebelum gambarnya benar-benar fix. Nah, ini kalau dilakukan di kain yang akan menjadi master batik kan kotor nantinya. Ini pun sebetulnya masih sketch sebelum sketch ya, saya sebut begitu. Nah, mulai nih dari sini. Misalnya nanti ini kurang lebar atau ada yang kurang kegeser apa. Nah, ini baru sketnya. Ini pun sebetulnya sketch sebelum sketch yang kedua ya. Nah, misalnya seperti ini. Cara membuat motifnya bagaimana? Stilasi saya ada di video yang sebelumnya. Nah, ini dibedakan warna agar tidak bingung ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, nah. Atau misalnya ini kelamaan, sahabatik sudah dari pra ini sudah kebayang mau eksekusinya bagaimana, nanti kita bisa langsung ke kain. Nah, ininya nanti buat jablaan di kain yang kainnya itu bakal menjadi master design. Nah, jangan master desainnya ditimpa sket pensil terus ditimpa apa speed gold ya, nanti yang jablak bingung ini yang bener yang mana. Kita lanjut ya. Ini misalnya ini kurang ke belakang. Nah, kita bisa memperbaikinya tanpa menghapus birunya ini ya, kelamaan ya. Misalnya ini kok kurang gede nih. Nah, segini. Nah, kita ambil segini. Nah, baru bagian yang lainnya. Nah, oke, nanti ini cepat saja. Ya, bukannya buru-buru ya, tapi nanti kelamaan nunggunya ya. Ini. Terus ini misalnya backgroundnya ada ganggangnya. Jatahnya segini ini ya, wilayahnya segini ya. Oke, nanti kita uh, fixkan gambarnya. Nah, sket awal ini jangan sampai menjebak kita ya. Kalau itu memang tidak diperlukan ya jangan diikuti. Nah, justru kita tahu dengan kesalahan ini kita nggak menjadikan ini sebagai patokan. Nah, kainnya sudah siap. Terima kasih. Nah, sekarang kita japlak ini pakai kainnya, dibentangkan sedemikian rupa. Ini misalnya kalau kurang geser-geser bisa diatur lagi kainnya. Nah, ini pastikan yang manteng ya. Ini saya pakai double tip, bisa juga pakai lakban ya. Nah, ini biar rata dulu. Set. Nah, ini. Nah, gini ya. Ya, kebaca ya, terawang ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung pakai ballpoint yang permanen ya, atau memakai canting yang keluarnya pigmen seperti video sebelumnya. Ya, saya sarankan misalnya bisa ya, pakailah pigmen sehingga awet ya, tidak luntur, juga aksen batiknya itu kelihatan. Kita bisa bayangin ya. Baik, untuk di sini saya mencoba untuk pakai bolpen saja karena video yang cantik ada di video uh, setelah apa kemarin ya. Oke, ini saya coba. Ini ya, nanti uh, saya tidak ngomong terus ya, tapi saya tetap di sini.
bersama sahabat batik. Memang pekerjaan menggambar, membatik, ya, itu pekerjaan yang sunyi, ya, pekerjaan yang diam, ya. Makanya nggak heran sebetulnya di dalam hati mereka itu lagi berdoa atau lagi mikirin apa, ya. Tentunya hal yang baik-baik, ya, biar karyanya menjadi bagus. Nah, misalnya seperti ini udang, ini ceritanya udang. Tentang bagaimana cara menggambar stilasi ada di video saya yang sebelumnya, ya. Nanti bisa ditengok. Nah, ini harus jelas sehingga yang japlak setelah ini nggak bingung, ya. Pembatiknya juga nggak bingung, karena biasanya pembatik itu yang ikut gambar saja, ya. Tugas mereka hanya mengikut sketch untuk ditorehkan malam. Nah, gitu, ya, kelihatan ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Sepi, nggak ada musiknya nih, nggak apa-apa ya. Belum bisa ngedit-ngedit nih. Nanti nunggu temen katanya bisa mau ngedit-ngedit. Oke, sudah ya, hampir kelihatan. Ini saya teruskan sampai selesai. Tetap setia di sini, ya. Nanti sahabatik bisa uh, ketik di komen, tanya-tanya atau apa yang perlu dibahas atau bagaimana, atau kenapa kok kelihatannya tangan netok gitu. Ya sebetulnya kalau wajah saya nggak penting, ya, sembunyikan saja, ya. Yang penting apa yang saya sampaikan semoga jelas, ya. Ini kalau ditunggu lama loh, ini 1 minggu. Ya, nggak bercanda ya. Setidaknya ini 10 menit aja cukup lah, ya. Ini buat contoh saja, nanti sahabatik bisa mengembangkan sendiri, ya, maksudnya seperti itu, ya. Nah, oke, ya, sudah ya. Jadi diusahakan garis yang sekarang ini, yang uh, ballpoint ini sudah harus benar, jangan sampai ada pengulangan, misalnya aduh ini kurang sini nih, nah sini nih, nah terus dicoret-coret lagi gini, yang nggak apa-apa juga kalau terpaksa, ya. Cuma kalau membingungkan pembatik, malah nanti yang nyekat kita lupa nggak mengkoreksi ini, atau lupa nggak bilang ini ikut ke gambar. Nah, ya, bahkan kalau yang tadi hitam itu kurang pas, kita bisa memperbaikinya di sini, di eksekusi yang terakhir ini. Itu biasanya sket ini kita hanya ngasih contoh saja untuk memberi isiannya yang akan diikuti oleh pembatiknya. Misalnya di sini titik-titik ini, ya, kelihatan nggak? Nah, ini nggak harus full, ya, cuma nanti dikasih tanda, ya, bilang sama pembatiknya, mbak ini nanti di titik seperti ini, ya, intinya ini di titik semua, dikasih cecek, ya, katanya. Nah, nanti ini kalau sudah, baru kita apa namanya, detailkan lagi, ya.
sebaiknya jangan buru-buru ya, lihat dulu gambarnya sudah pas atau belum ya. Terutama waktu di saat spidol pertama itu. Ini hanya contoh saja dari saya. Gitu, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya di komen ya. Nah, sahabat Ik, dengan kita bisa membuat desain saja, ini sudah menjadi pekerjaan ya. Di dalam dunia batik, profesi membuat desain ini ada bagiannya tersendiri. Kalau kita bisa menguasai dari satu step ini saja, ini bisa menjadi ya buat nyari duit itu bisa gitu. Nah, gitu ya. Itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, bagilah kemanfaatan ini kepada sahabatik, sahabatnya sahabatik ya. Di share, di like, dan subscribe. Terima kasih. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.